Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan berkat-Mu setiap hari dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan untuk kami sehingga kami akan semakin dekat dengan Engkau. Berkati para pemirsa yang sedang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada, berkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, usaha, dan kesehatan mereka. Berkati hamba yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini, agar berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami pada pagi ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Yesaya 41, ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah pandang rendah. Sebab aku Allahmu, aku akan menguatkan engkau, bahkan aku akan menolong engkau, dan aku akan meneguhkan engkau dengan tangan kananku yang benar. Saudaraku, seringkali dalam hidup ini, kita menghadapi ketakutan yang mendalam akan kegagalan. Ketakutan ini bisa muncul dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam pekerjaan, hubungan, maupun panggilan rohani kita. Namun, sebagai orang percaya, kita diajak untuk menghadapi ketakutan tersebut dengan keyakinan dan keberanian, karena Tuhan mengajarkan kita bahwa dalam Dia, kita dapat mengatasi segala sesuatu, termasuk ketakutan akan kegagalan. Yang pertama, mengakui keterbatasan manusia. Pertama-tama, kita perlu mengakui bahwa sebagai manusia, kita memiliki keterbatasan. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan dan merupakan pengalaman yang biasa terjadi. Tetapi justru melalui kegagalan itulah kita dapat belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak menghukum kita karena kegagalan, melainkan Dia ingin mengajar dan membimbing kita. Yang kedua, mencari identitas dalam Kristus. Selain mengakui keterbatasan kita, kita juga perlu mencari identitas kita dalam Kristus. Banyak orang yang merasa gagal karena terlalu terfokus pada pencapaian dan kesuksesan duniawi. Namun, sebagai anak-anak Allah, identitas kita bukanlah ditentukan oleh pencapaian, tetapi oleh siapa kita dalam Kristus. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat mengatasi ketakutan akan kegagalan, karena identitas kita bukanlah dipertaruhkan oleh kegagalan itu sendiri. Yang ketiga, mempercayai rencana Tuhan yang lebih besar. Kadang-kadang, kegagalan bisa menjadi pintu masuk bagi rencana Tuhan yang lebih besar dalam hidup kita. Ketika kita mengalami kegagalan, mungkin itu adalah cara Tuhan untuk mengalihkan perhatian kita dari jalur yang salah atau untuk membuka peluang baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Sebagai orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kita, termasuk melalui kegagalan-kegagalan yang kita alami. Yang keempat, belajar dari kegagalan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajarkan untuk belajar dari setiap pengalaman, termasuk kegagalan. Ketika kita menghadapi kegagalan, penting untuk tidak menyalahkan diri sendiri atau menyerah begitu saja. Sebaliknya, renungkan apa yang bisa dipetik dari kegagalan tersebut. Pelajaran berharga, kebijaksanaan, dan ketekunan seringkali ditemukan di balik kegagalan. Yang kelima, percayakan segalanya kepada Tuhan. Akhirnya, dalam mengatasi ketakutan akan kegagalan, kita perlu menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Serahkan impian, harapan, dan ketakutan kepadanya.
Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita tidak perlu merasa takut karena kita tahu Dia yang mengendalikan segala sesuatu. Jika rencana kita tidak sesuai dengan kehendak-Nya, percayalah bahwa Dia memiliki rencana yang lebih baik, dan Dia akan membimbing langkah-langkah kita. Saudaraku, bayangkan seorang petani yang bermimpi untuk memiliki panen yang melimpah. Ia menanam benih dengan harapan dapat menuai hasil yang besar. Namun, sayangnya, datanglah musim kemarau yang panjang dan menghancurkan tanaman yang ditanamnya. Petani itu merasa gagal dan putus asa karena panennya tidak membuahkan hasil. Namun, alih-alih menyerah, petani itu memutuskan untuk belajar dari kegagalan tersebut. Dia mencari tahu cara-cara baru untuk mengatasi musim kemarau dan meningkatkan hasil panennya. Ia memperdalam pengetahuannya tentang pertanian, berdiskusi dengan petani lain, dan berdoa memohon petunjuk Tuhan. Suatu hari, ketika ia sedang berdoa, ia merasa Tuhan menuntunnya untuk mencoba menanam tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Petani itu percaya bahwa Tuhan memberikan rencana baru untuknya. Ia mengikuti petunjuk Tuhan dan menanam jenis tanaman yang lebih cocok untuk kondisi tanah dan cuaca di wilayahnya. Akhirnya, saat panen tiba, petani itu terkejut dan bersyukur karena hasilnya jauh melebihi harapannya. Meskipun ada kesulitan dan kegagalan di masa lalu, petani itu tidak menyerah. Kegagalan itu malah membawanya pada rencana Tuhan yang lebih baik, dan panennya berlimpah karena ia mempercayai Tuhan, dan belajar dari kegagalan masa lalu. Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana ketika kita menghadapi kegagalan, kita tidak perlu berputus asa atau merasa gagal. Sebaliknya, kita dapat belajar dari kegagalan, mencari rencana Tuhan yang lebih besar, dan percaya bahwa Dia akan membimbing kita melalui segala situasi, membawa kita menuju keberhasilan sesuai dengan rencananya. Saudaraku, mengatasi ketakutan akan kegagalan adalah perjalanan rohaniah yang tidak mudah, tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki anugerah dan kekuatan dari Tuhan untuk melaluinya. Ingatlah, bahwa Tuhan tidak pernah menjamin hidup kita akan bebas dari kesulitan atau kegagalan, tetapi Dia menjanjikan untuk selalu menyertai dan membimbing kita melaluinya. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan merupakan kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan mencapai potensi yang lebih besar. Jika kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita, Dia dapat menggunakan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju tujuan dan panggilannya bagi kita. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan mengendalikan hidup kita. Sebaliknya, percayakan segala sesuatu kepada Tuhan, cari identitas kita dalam Kristus, dan belajar dari pengalaman. Saat kita mengatasi ketakutan ini, kita akan menemukan keberanian dan keyakinan baru dalam Tuhan, dan Dia akan membuka jalan bagi keberhasilan sesuai dengan rencananya yang sempurna. Apapun yang kita alami, ingatlah bahwa Tuhan selalu ada di samping kita, dan kita tidak perlu merasa sendirian dalam menghadapi ketakutan atau kegagalan. Di dalam Dia, kita kuat, karena kuasa-Nya sempurna dalam kelemahan kita. Percayalah bahwa dengan Tuhan, segala sesuatu adalah mungkin. Saudaraku, mari kita hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap langkah hidup, dan jika kita jatuh, Dia akan mengangkat kita kembali. Jadi, jangan takut untuk mencoba lagi. Jangan takut untuk berani mengambil risiko, dan jangan takut untuk melangkah maju menuju panggilan Tuhan bagi hidup kita. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan dan percayalah bahwa dalam Dia, kita dapat mengatasi segala ketakutan,
termasuk ketakutan akan kegagalan. Semoga kita dapat mengalami pertumbuhan rohaniah yang lebih dalam, keberanian yang lebih besar, dan kesadaran bahwa dalam segala hal, dan Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Kiranya Tuhan berkati kita semua dalam perjalanan iman ini. Amin. Saudaraku, untuk mengakhiri renungan pada pagi ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini. Pada pagi ini kami akan melanjutkan aktivitas kami, baik dalam pekerjaan, usaha dan kegiatan pada hari ini. Kiranya lindungan dan tuntunan Tuhan boleh menjadi bagian kami, berkati kami dalam kehidupan pribadi kami, memberkati untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada, berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan mereka, berikan kesembuhan untuk mereka yang sedang terbaring sakit, memberkati mereka dalam masa tua mereka. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.